Oke, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Adrian Rifki. Saya biasa dipanggil Kiki. Saya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan tahun 2019. Oke, ya hari ini Rifki itu diwawancarai oleh saya berkaitan dengan keikutsertaannya di program magang ya. Betul, Sensei. Magangnya di mana? Di Softem Mitra Indonesia. Oh, yang ke Jepang? Bukan, Sensei. Bukan. Saya yang di Indonesia. Oh gitu? Iya, betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi Softem itu kan sebenarnya ada di Jepang. Pada tahun lalu saya sempat ikut program yang internship, sempat ikut seleksi program internship Softem yang pergi ke Jepang, ke Jepang gitu. Saya ikut tapi saya tidak dipilih. Yang berangkat itu adalah Meri-san dari fakultas yang sama dan Zaki-san dari fakultas teknik. Oh, gitu. Oke. Nah, pada saat setelah saya diberitahukan saya tidak lulus, tapi di bawah itu ada note gitu. Kalau misalkan dari pihak Softem tuh nanya kalau misalkan magang di Indonesia mau nggak? Minat nggak? Gitu minat ya? nggak? Oh gitu. Dan akhirnya begitu saya tanyain gitu ya, saya karena ngerasa ya ini kan kesempatan gitu. Saya bilang saya bersedia gitu. Sebulan kemudian akhirnya saya dihubungi dari pihak Softem Mitra Indonesia untuk ini bener ya Rifki-san gitu. Kita mau kemarin sudah setuju untuk magang gitu. Terus dikasih semacam kira-kira mau magang berapa lama, terus banyak lah obrolan gitu. Akhirnya oke, dan pada tanggal 1 Agustus saya datang. Ya sudah, di situ wawancara awal. Ya udah, saya sampai magang tuh sampai sekitar bulan Januari. Oh, dari Agustus itu ya? Dari Agustus tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2020. Oh, oke. Jadi total 6 bulan. 6 bulan. Oke. Itu kerjaannya ngapain aja? Kalau job desk saya coding sih. Coding. Susah. Coding di back end, front end, dua-duanya. Apalagi tuh nggak ngerti sih. Kalau untuk coding ini, Rifki ada pengalaman atau background tentang ini atau nggak ada? Atau gimana? Saya sebenarnya bisa dibilang saya tertarik dengan dunia IT, karena saya sudah punya ketertarikan dengan PC, komputer atau teknologi itu dari semenjak kurang lebih SMP gitu. Nah, saya sebenarnya lebih punya ketertarikan atau pengalaman di bidang hardware, tapi untuk bidang software, dalam hal ini software itu saya bisa bilang saya punya ketertarikan tapi saya nggak punya basic. Jadi nggak punya pengalaman gitu ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Terus selama 6 bulan itu ngejalaninnya gimana tuh? Dari skala ada 5 nih skalanya nih. Iya. Gampang banget, gampang, biasa, susah banget. Yang mana nih dari 5 skala? Sepertinya saya harus ngasih skala lagi antara biasa sampai susah banget gitu. Karena justru yang susah bangetnya tuh pada saat di awal, karena di bulan pertama dan bulan pertama itu saya full belajar. Di situ masih biasa deh. Masih biasa. Karena saya bikin ini aja dan saya banyak dibantu, gitu. Begitu bulan kedua saya langsung masuk project. Nah, itu langsung lari ke susah banget. Susah banget karena saya tiba-tiba terjun, dan menurut saya kemampuan saya sendiri itu selama 1 bulan itu mungkin kurang cukup untuk akhirnya terjun ke project itu. Karena pada saat bulan kedua itu saya langsung turun di bagian proses atau di bagian back end yang kalau mungkin bisa saya bilang lebih mudah front end dibandingkan back end karena proses. Nah, pada saat itu tuh cukup sangat sulit buat saya gitu, sangat sulit karena saya dengan minimnya pengalaman saya. Tapi selama kurang lebih bulan kedua sampai bulan ketiga itu banyak saya dibantu sama teman-teman karyawan tetap, banyak saya dikasih tahu, dan bahkan saya nggak pernah diomelin, Sensei. Saya nggak pernah diomelin. Suportif banget ya. Sangat suportif. Saya tuh bener-bener kayak, kamu nggak bisa nih, udah bikin kayak gini gitu. Bahkan bisa saya bilang project yang pertama itu saya bisa bilang saya nggak menumpahkan ide saya. Jadi saya cuma disuruh bikin ini aja, begini aja.
terus saya kerjain gitu. Jadi saya cuma bilang ya saya tangannya doang tapi otaknya tetap teman-teman karyawan tetap. Begitu saya lari ke bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, nah di situ saya baru paham, oh ternyata coding itu basicnya hanya logika gitu, tinggal pengimplementasiannya aja. Akhirnya itu difficulty-nya tuh cukup turun dari susah banget ke susah. Ke susah ya. Ke susah. Jadi nggak biasa sih, tapi tetap. Okay. Jadi tapi seru karena challenge-nya, karena susah, challenge-nya ada terus gitu. Terus ngerasa ada pencapaian pas si website itu jadi gitu ya? Ada. Saya ada kepuasan tersendiri. Ya. Ini mungkin ada teman-temannya yang nggak ngerti front end sama apa tadi back end. Itu tuh apa tuh kalau gampang? Kalau dalam dunia programming atau coding kita biasanya nyebutnya. Untuk front end itu ibaratnya kalau kita tuh mungkin mukanya, tubuhnya gitu. Back end itu isinya, isi organ dalam atau mungkin syaraf atau otak kita. Jadi ya kalau misalkan ada halaman di seperti mungkin kan teman-teman pasti mungkin buka Facebook, Instagram dan apa namanya ya Twitter kayak gitu. Nah mungkin interface atau mungkin timeline atau beranda gimana teman-teman tampilan depannya. Nah itu teman-teman lihat itu namanya front end. Nah proses untuk mengklik seperti misalkan kita mau lari ke profil kita dari halaman A ke halaman B, dari beranda ke halaman profil. Kita harus bikin jembatan, kita harus bikin proses. Itu yang namanya back end. Gitu. Paham. Semoga yang nonton bisa paham. Semoga paham ya. Terus dengan latar belakang tadi, terus dengan pengalaman Rifki, kalau misalnya mahasiswa yang nggak terlalu minat sama laptop gitu ya, bisa lah mengoperasikan laptop gitu, terus nggak punya pengalaman coding, itu kira-kira di magang itu bisa bertahan nggak sih? Kalau saya boleh jujur jujur aja nggak apa-apa. Kalau saya boleh jujur, saya bertahan karena suka. Gitu. Suka apa itu? Karena saya tuh tertarik dengan dunia IT. Saya merasa dunia IT ini menurut saya cukup asik dan juga dengan saya juga ngelihat ini juga berguna untuk skill untuk kedepannya, biar maksudnya saya setidaknya ada hal dia bisa coding gitu. Saya kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang mungkin tertarik di dunia IT itu sih bisa aja gitu, asal teman-teman tahu punya tujuan gitu. Tapi untuk teman-teman yang nggak punya minat di bidang IT gitu, mungkin teman-teman bisa bertahan kalau teman-teman suka ibaratnya main puzzle, atau yang teman-teman suka memecahkan teka-teki, karena programming itu basically logika gitu. Dari logika itu teman-teman tinggal coding ini yang jadi alat tuh untuk mengimplementasikan pemikiran kita untuk menjadi satu produk gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman tuh teman-teman nggak suka IT tapi teman-teman suka berlogika, saya rasa sih bakal senang juga gitu. Tapi kalau dua-duanya nggak punya, kayaknya yang ngeliatnya cuma kayak matematika ngeliat ABC, ini apaan sih matematika ada hurufnya. Tapi Rifki itu pada dasarnya ini ya nggak ada pengalaman coding kan sebelumnya ya? Bisa dibilang begitu Sensei. Jadi tapi dengan kondisi kayak gitu setidaknya bisa bertahan ya 6 bulan dan sekarang udah bisa bikin website sendiri gitu ya? Saya sih nggak yakin kalau untuk secara fully functionable gitu yang benar-benar berfungsi untuk membuat website sih nggak mungkin. Setidaknya saya punya basic untuk masuk ke dalam grup project gitu. Setidaknya saya sih bisa menilai diri saya seperti itu aja. Sip. Terima kasih. Terus ini nanya tentang ininya nih, rewardnya nih. Selama magang ada kayak dapat gitu imbalan atau apa? Materi imata ya Sensei. Materi. Kalau materi per bulannya dapat. Ada, tapi saya nggak bisa bocorin. Oke. Iya, ada. Ya kalau misalkan teman-teman buat transport gitu ya. Setidaknya buat transport ada. Oke. Terus kalau misalkan materi yang berupa berjangka seperti itu yang per bulan ada gitu. Tapi juga ada reward yang seperti sebenarnya bukan reward untuk saya sendiri sih, cuman kadang-kadang suka ada makan
sama-sama keluar. Tapi bukan makan pas istirahat makan bareng gitu, tapi nanti istirahat kita ke ini semua, satu kantor tuh kita ke sini. Misalkan ditraktir siapa gitu. Bahkan di hari terakhir saya dikasih farewell party gitu. Jadi kalau menurut saya apresiasinya tuh sangat besar sih. Banget ya. Iya, saya senang banget sih. Iya. Oke. Sip. Ya. Jadi semoga teman-temannya nih yang ada keminatan karena IT bisa ada gambaran ya dari Devki ya. Oke, terus terakhir nih, pertanyaan terakhir, kira-kira pesan untuk kohainya, temennya yang masih ragu-ragu nih kalau ada perekrutan pemagang gitu ya di perusahaan IT atau mungkin software ya. Nah, kalau untuk temennya atau kohainya yang masih ragu tuh kira-kira pesannya apa tuh? Jujur sebenarnya pesannya sama sih seperti yang orang-orang bilang, coba aja gitu. Karena kalau boleh saya bilang, saya tuh nggak nyangka bisa dapat kesempatan ini karena ini kan bukan jalur yang memang beneran jalur lurus gitu, tapi ini lebih ke kayak cabang yang saya ambil gara-gara saya mencoba untuk ikut internship di Softbank Jepang dan saya gagal, ternyata saya diberikan jalan lain gitu. Nah ini menurut saya merasa saya beruntung gitu. Dan saya tuh nggak nyangka gitu kok. Saya nggak nyangka kalau misalkan ternyata bisa dapat kesempatan itu. Mungkin kalau saya kalau misalkan saya nggak pernah nyoba itu ya saya nggak bakal tahu kalau sekarang saya akhirnya punya pengalaman bekerja, saya punya pengalaman untuk bekerja sama di bidang IT. Jadi kalau saya pesannya sebenarnya cuma teman-teman coba aja dulu coba dulu aja deh gitu. Ntar gimana pasti ada aja yang teman-teman dapat pelajarannya, pengalamannya. Pasti pengalamannya nggak bagus semua kan ya? Juga ya. Jelas, karena kan saya di bulan-bulan kedua ketiga itu sangat saya pengen keluar kayaknya. Saya sempat hampir menyesali sensei. Cuman dari situ saya ini warna-warna dari kegiatan magang saya nih. Itu jadi saya kayak seneng gitu. Jadi ya semoga jadi referensi buat ya. Jangan berhenti untuk mencoba sesuatu yang baru ya gitu ya. Oke, itu aja hari ini. Terima kasih Rifki. Sama-sama sensei. Bye bye. Terima kasih.